Ini dampak jika kita mengabaikan kesehatan. Apa saja dampaknya? Kalau ayah-ayahnya lalai menjaga kesehatan, ibu-ibunya lalai menjaga kesehatan, maka ini akan menjadi masalah. Paling tidak ayah dulu lah. Kalau ayahnya sudah lalai, nafkahnya bisa terhenti karena ayahnya sakit. Keluarganya jadi kesulitan, kurang ini, kurang itu. Yang kedua, tidak bisa mendampingi anak-anak, tidak bisa mendampingi istri, tidak bisa menemani. Dan yang ketiga, pasti ibadah pun terganggu. Ingat sabda Rasul, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Rawahu Muslim. Kuat di sini mencakup kuat iman, kuat ilmu, dan kuat fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, selamat bertemu kembali dengan duet pencerah hati bersama saya Suparto Musin dan Ustadz Dr. Haji Didi Khairuddin. Tubuh ini adalah karunia dari Allah. Tetapi kadang-kadang kita baru sadar pentingnya kesehatan setelah sakit datang. Nah, bagaimana Islam memandang kesehatan sebagai amanah? Mari kita bahas bersama guru kita Ustadz Didi Khairuddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mas Haji. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tema kali ini membawa keberkahan buat semuanya. Amin. Di dalam Al-Quran Mas Haji, Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dan mengingatkan, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan jasmani itu bagian daripada ibadah. Menjaga kesehatan mata, kesehatan pikiran, jantung, dan macam-macam itu bagian daripada ibadah dan bagian daripada amanah yang Allah titipkan. Karena Allah menitipkan saja badan kita ini untuk dijaga dan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bapak-bapak terutama di usia produktif sibuk kerja dari pagi sampai dengan malam. Kadang-kadang makannya nggak teratur, olahraga lupa, cek kesehatan jarang. Nah, inilah yang terjadi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya badanmu punya hak atas kamu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya menunjukkan ini menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga agar kita kuat untuk beribadah, kuat untuk beribadah. Karena apa? Satu-satunya agama yang ibadahnya itu lengkap, terdiri daripada olah raga, olah rasa, dan olah pikir, adalah Islam. Sholat, ada di sana harus ada olah rasa. Bagaimana kita merasa Allah melihat kita sedang sholat. Ada di situ olahraga, berdirinya, rukuknya, sujudnya, bangkit daripada ruku dan sujudnya sampai berdiri kembali, itu olahraga. Lalu olah rasio, artinya apa yang kita ucapkan dalam sholat itu untuk menunjang kehusuan sholat kan harus tahu artinya. Sehingga tahu artinya itu rasio kita bekerja, rasio kita berpikir. Maka dengan hal yang seperti ini, insya Allah ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri, tapi juga agar kita kuat beribadah, mencari nafkah yang halal, membimbing keluarga. Nah, kalau tubuhnya drop, tubuhnya sakit, semuanya akan terganggu. Jadi jangan sampai kita merasa asal bisa kerja sudah cukup, karena ternyata tubuh juga butuh perhatian gitu Ustaz ya. Ada satu cerita lucu nih Ustaz ya.
Bapak-bapak kalau sudah sakit baru ingat gaya hidup sehat. Contoh, biasanya minum kopi 5 gelas, Ya. makan gorengan tiap sore, tidur larut. Pas kena asam urat langsung bilang, mulai hari ini saya hijrah sehat. Iya Pak Haji, ya Mas Haji ya. Kadang-kadang ada yang bilang juga, saya ini diet, ya. Makan gorengan cuma 3 biji kok. Padahal gorengan itu musuh bebuyutan untuk kolesterolnya. Kita ini umur-umur yang makanan agak berbantah. Iya, ada pembatasan. Betul. Jadi jangan sampai mengganggu, jangan sampai menunggu opnam. Dulu baru insaf. Iya, betul Mas Haji. Sehat itu nikmat yang sering dilupakan. Ya. Rasulullah bersabda ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai, tertipu, yaitu nikmat sehat, as-sehat wal faraghu, dan waktu yang luang. Waktu yang luang sering diabaikan, sehat sering diabaikan. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu kita semua sebagai orang yang beriman, Ya. ini penting menjaga kesehatan, apalagi dengan prinsip kesehatan Islami. Nah, ini maksudnya ada beberapa prinsip Islami agar kita bisa menjaga kesehatan. Karena apa? Ternyata kita masih ingat Rasulullah SAW itu yang pertama dia juara gulat. Ya. Ada ini ya, kisahnya ya. Dari riwayatnya juara gulat. Berarti Rasulullah nggak mungkin dia juara gulat kalau tidak pernah berlatih. Betul. Pasti ada berlatih yang intens itu ya. Yang kedua ada olahraga yang menjadi sunnah dalam Islam. 1, berkuda. Ya. Kedua, berenang. Yang ketiga, memanah. Ini kan berhubungan dengan menjaga kesehatan. Betul. Bagaimana memanah itu melatih konsentrasi. Bagaimana berkuda itu melatih keseimbangan. Bagaimana berenang itu melatih kekuatan. Sehingga sebenarnya orang Islam itu kalau memahami pelajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya, insya Allah sehat lahir batin dan bahagia dunia akhirat. Makanya mari kita sama-sama renungkan ini prinsip-prinsip agar kita bisa menjaga kesehatan di dalam agama Islam. Yang pertama, makan yang halal dan thayyib dan baik. Halalan thayyiban. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 168, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Yang halal jangan sekedar kenyang tapi tidak sehat. Nah, kalau misalnya halal tidak baik, batu juga halal. Mau dimakan tapi tidak baik. Betul. Batu halal. Makanya yang halal dan baik, halal bermanfaat. Yang kedua, jaga keseimbangan. Jangan berlebih-lebihan dalam setiap urusan. Khairul umur awsatuha, yang sedang-sedang saja. Rasulullah bersabda, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan. Makan tidak perlu berlebihan, minum tidak perlu berlebihan, berpakaian juga tidak perlu berlebihan, termasuk juga bersedekah atau ibadah nggak perlu berlebihan. Wah, tahu nih ibadah haji itu pahalanya surga, jual rumah, jual semua perabotan, berangkat haji, pulang dari haji, mau tinggal di mana? Nah, artinya apa? Ini adalah berlebih-lebihan kalau sampai jual-jual seperti itu. Yang ketiga, lakukan olahraga sunnah. Di sini menguatkan tadi setelah kita sama-sama bahaskan, ada olahraga yang menganjurkan berenang, Rasulullah menganjurkan berkuda, menganjurkan memanah. Semua itu olahraga yang menyehatkan. Makanya ini boleh jadi wacana obrolan di masjid, pengurus masjid. Ini sunnah, tapi masjid mana di dunia ini yang sudah menyediakan salah satu dari 3 olahraga tersebut? Adakah masjid yang memelihara kuda? Adakah masjid yang punya kolam renang? Adakah masjid yang ada tempat untuk berlatih panahan? Ini kan perlu pemikiran. Ada hadisnya, tapi bentuknya nggak kelihatan.
Ini teguran buat Itu. kita semua. Iya, nggak terfikirkan begitu gitu. Maksudnya, Iya. ini malah kadang-kadang di Jabotabek, ini masih di Jabotabek. Jangankan untuk lapangan berkuda atau memanah atau kolam renang, untuk parkir aja susah. Masjid itu sekarang Jabotabek urusannya parkir. Ada orang bermobil pengen sholat nggak bisa sholat di situ, kenapa? Parkirnya nggak ada. Iya. Nah, ini masalah. Makanya ayo sama-sama kita urun rembuk bagaimana untuk menjaga kesehatan ini sebagai sunnah Rasulullah Betul. SAW. Yang keempat, istirahat yang cukup. Rasulullah membagi waktu dengan seimbang. Untuk ibadah ada, untuk keluarga juga ada, untuk istirahat ada. Iya. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak kelewatan dalam pengaturannya. Dan yang kelima, tidak termasuk hal yang penting juga, yaitu kesehatan spiritual. Iya. Hati yang tenang itu membuat tubuh lebih kuat. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iya, Masya Allah. Ternyata menjaga kesehatan itu lengkap sekali diatur di dalam Islam, ya Ustaz ya. Betul, Mas Maji, ya. Makanya kembali kita ingatkan, kalau kita tidak tahu akibatnya, kita kadang-kadang suka nerobos aja. Makanya ayo sama-sama kita perhatikan. Ini dampak jika kita mengabaikan kesehatan. Apa saja dampaknya? Kalau ayah-ayahnya lalai menjaga kesehatan, ibu-ibunya lalai menjaga kesehatan, maka ini akan menjadi masalah. Paling tidak ayah dulu lah. Kalau ayahnya sudah lalai, nafkahnya bisa terhenti karena ayahnya sakit. Keluarganya jadi kesulitan. Kurang ini, kurang itu. Yang kedua, tidak bisa mendampingi anak-anak, tidak bisa mendampingi istri, tidak bisa menemani. Dan yang ketiga, pasti ibadah pun terganggu. Ingat sabda Rasul, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Rawahu Muslim. Kuat di sini mencakup kuat iman, kuat ilmu, dan kuat fisik. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan di episode sebelumnya, Oke. Sahabat pencerah hati, tubuh sehat adalah modal untuk beribadah, bekerja, dan berbuat baik. Jangan sia-siakan amal ini. Betul. Rawatlah tubuh dengan pola hidup Islami, karena sehat itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga dan ibadah kita. Terima kasih atas pencerahannya Ustaz Didi. Sahabat pencerah hati, jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan share terhadap program ini. Dan juga saya mengharap kepada sahabat dari semuanya untuk memberikan satu masukan tema apa yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.